Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Afat Anggraini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang dengan nomor NPM 2004020808020. Di sini saya akan membahas materi mengenai wawasan Nusantara, di mana materi ini diberikan oleh salah satu dosen di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, yaitu Bapak Ludovicus Bomanswadu SPD MPD, selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Mengenai pembahasan wawasan Nusantara, pasti wawasan Nusantara ini merupakan kata yang tidak asing lagi untuk mahasiswa, apalagi seorang siswa. Kita sudah disuguhkan kata ini dari pembelajaran 9 tahun belajar hingga lulus dari 9 tahun belajar. Dan oleh karena itu, mari kita membahas mengenai wawasan Nusantara terlebih dahulu. Di sini saya akan membawakan 3 pembahasan, yaitu yang pertama adalah konsep wawasan Nusantara, yang kedua adalah sumber historis, sosiologis, dan politik wawasan Nusantara, yang ketiga esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Baik, pertama kita akan membahas mengenai konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat dengan Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara ini dicetuskan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktik kehidupan bernegara. Sebagai konsep, istilah wawasan Nusantara ini dapat ditelusuri secara terminologi ataupun etimologi. Berikut ini pengertian terminologi menurut para ahli, tokoh dan lembaga mengenai istilah tersebut. Dari pengertian-pengertian tersebut, wawasan Nusantara ini memiliki mayoritas inti pengertiannya, yaitu merupakan cara pandang. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa wawasan Nusantara ini memiliki pengertian cara pandang bangsa terhadap bangsanya. Mari kita membahas terlebih dahulu mengenai wawasan Nusantara ini. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam 2 pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari 2 kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata nusa yang artinya pulau dan antara. Kata nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin kata nusa berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris, yang berarti bangsa. Di sini bisa ditafsirkan bahwa kata nusa dapat memiliki 2 arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara, memiliki pandangan dalam bahasa Latin in dan terra, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris, yang berarti antara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar atau antara, relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata nusa dan antara menjadi kata nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut, bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Pati Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapati di Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi. Tertulis dalam kitab Pararaton, bunyi sumpahnya berbunyi sebagai berikut. Berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ibaratkan diri Anda sebagai individu. Apakah Anda juga memiliki pandangan terhadap diri Anda atau wilayah tempat Anda berada? Anda memandang diri Anda itu sebagai apa?
Apa pandangan Anda terhadap diri Anda sendiri? Ciri yang dimiliki suatu daerah dapat digunakan sebagai pandangan atau sebutan orang terhadap wilayah tersebut. Dan wawasan Nusantara mencakup bagaimana memandang wilayah Indonesia tersebut. Sebagai sebaran pulau yang dipisahkan oleh lautan, ataukah sebagai sebaran pulau-pulau yang dihubungkan oleh lautan, sebagai sebaran pulau dalam kesatuan, ataukah sebaran pulau yang saling terpisah. Jadi dalam konteks ini, memang wawasan Nusantara mencakup luas dalam segala aspek keindonesiaannya untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah. Jadi bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara ialah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Lalu peranan penting wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dengan harapan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis, kreatif, sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Lalu yang kedua kita membahas tentang sumber historis, sosiologis, dan politik wawasan Nusantara. Latar belakang historis wawasan Nusantara itu merupakan lahirnya konsepsi wawasan Nusantara, bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Isi dari deklarasi tersebut sebagai berikut. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia dengan garis teritorial laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Keluarnya Deklarasi Juanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan berdasarkan hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982. Nah, untuk latar belakang sosiologis wawasan Nusantara, berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan saat Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah sebagai konsepsi kewilayahan. Bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun, seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara juga mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Hal ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan dan keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu, dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Oleh sebab itu, perlu diupayakan bagaimana agar terjadi satu kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan ini, salah satunya dengan konsep wawasan Nusantara yang diawali dengan keluarnya Deklarasi Juanda 1957. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan, tapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi wawasan Nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Untuk latar belakang politis wawasan Nusantara berkaitan dengan pembahasan mengenai latar belakang historis dan sosiologis, di mana secara politis terdapat kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut
dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 2 adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat, di mana salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Wawasan Nusantara ini yang bermula dari Deklarasi Juanda selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Dan rumusan wawasan Nusantara tersebut dimasukkan dalam naskah GABN sebagai hasil ketetapan MPR dari tahun 1973 sampai 1998. Di mana selama periode tersebut menciptakan pandangan bahwa wawasan Nusantara ini pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia, di mana tindakan, cara, dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat masyarakat hidup. Lalu, apa pandangan bangsa Indonesia terkait geopolitik ini? Pandangan bangsa Indonesia tentang kekuasaan dapat disarikan dan dapat dilihat jelas dalam rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya juga dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Lalu kita akan membahas materi ketiga, yaitu esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Wilayah Indonesia ini merupakan sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain bercirikan negara kepulauan, luas wilayahnya mencapai 5.192 juta kilometer, terletak di antara dua benua dan dua samudra, terletak pada garis khatulistiwa, dan kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Wawasan Nusantara ini tidak hanya berpandang pada keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang heterogen. Heterogenitas ini ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Di mana bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan juga memiliki keunikan, yaitu seperti memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1.128 suku, memiliki jumlah penduduk yang besar, memiliki keragaman ras, keragaman agama, dan keragaman budaya. Konsep wawasan Nusantara ini menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah ini merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan, di mana dalam perwujudan persatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta hankam ini memiliki makna satu kesatuan wilayah, berbagi dan memahami perbedaan dalam arti yang luas, berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menghargai kekayaan wilayah, menjaga keseimbangan dan keselarasan, mengembangkan budaya bangsa, dan ikut serta dalam pembelaan negara. Maka dari itu, esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara ini juga merupakan perwujudan dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Baik, kita telah selesai membahas mengenai materi wawasan Nusantara, di mana dapat kita simpulkan bahwa wawasan Nusantara ini merupakan satu pandangan yang penting untuk bangsa Indonesia. Cukup sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah katanya, saya manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.